Assalamualaikum, kembali ke channel Hobiari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada sehat semua ya. Hari ini Jumat 24 Februari. Insya Allah kita akan melakukan perjalanan ke Surabaya via tol menggunakan si gajah hitam atau si Isuzu Mu X. Nah, kali ini aku berangkat sekeluarga karena ada keperluan atau ada acara keluarga di hari Minggunya. Jadi biar nggak buru-buru, kita berangkatnya dari hari Jumat. Dan kebetulan juga aku juga ngambil cuti kantor. Nah, bagaimana teman-teman? Kondisi mobil Mu X setelah kita packing, kita masukin barang, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Untuk bagasi belakang penuh. Koper satu, ini ada tas dua, ini tas kerjaku, ini tasnya anak-anak, mukena, istilahnya ini blok ketekannya mobil, bawa makanan kucing, sendal. Kemudian posisi depan, nah ini barang-barangnya ibu bundanya anak-anak. Di tengah kayak gini. Halo kakak, adik. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Jadi sebenarnya mobil ini kalau dibilang luas nggak juga sih, tapi lumayan. Tapi memang kalau bepergian jauh, memang sebaiknya kita harus punya roof box ya. Jadi untuk barang-barang yang nggak sering keluar atau sering diturunin, sebaiknya masukin ke roof box. Ya, insya Allah itu mungkin jadi bisnisku berikutnya kalau ada rezeki buat beli roof boxnya Isuzu Mu X. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja menuju ke SPBU untuk isi solar. Selanjutnya kita masuk tol dan langsung menuju ke Surabaya. Jadi perjalanan kali ini aku nggak memaksakan diriku langsung sampai Surabaya, tapi kita akan berhenti. Secapeknya di mana itu kita berhenti, dan tidak lupa mobil juga perlu istirahat, bannya supaya nggak panas sambil ngecek-ngecek. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita sudah selesai isi solar dan seperti biasa kita catat di log catatan solar atau catatan bahan bakar yang ada di HP ku ya. Sekarang kilometernya adalah 142691. Dan tadi untuk pengisian solarnya hanya 29,4 liter karena posisinya dari setengah tangki. Oke, sekarang kita add fuel. Odometernya 142691. Price per liternya 6.800. Total cost adalah 20436. 29 liter, 4. Oke, tank full. Oke. Wah, boros 8,6 liter kata teman-teman yang kemarin. Oke. Kalau kita lihat statistik, kita lihat aja yang ini, log plotnya. Wah, ini grafiknya pemakai solar selama tahun 2023, artinya baru 2 bulan. Ya paling irit masih di 9,5an ini. 9,5 km per liter. Nah, sekarang ini MID-nya kita reset. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah siap untuk masuk tol terus sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian nanti kalau kita capek ya kita istirahat di rest area. Oke, kita lanjutkan perjalanan.
Teman-teman, kita sampai di rest area 57 Tol Cikampek. Tadi sama perjalanan luar biasa macet ya. Jadi kalau aku hitung-hitung jam 3 tuh kita dari BSD. Sekarang posisinya setengah 6. Ini baru sampai kilometer 57. Jadi memang kalau aku perhatiin penyebab kemacetan di tol tadi tuh, yang pertama memang lalu lintasnya cukup padat, banyak kendaraan karena kan ini juga mau masuk weekend ya, karena Jumat kan. Terus kemudian yang kedua adalah karena Jakarta dan sekitarnya sekarang sering hujan, jadi jalan tol itu banyak yang rusak. Otomatis kendaraan-kendaraan itu memperlambat kecepatannya, terutama kendaraan besar. Ya mungkin ini bakal jadi kemacetan yang luar biasa kalau apabila tidak segera ditangani atau dilakukan perbaikan pada kondisi jalan tol yang rusak ya teman-teman. Kemudian tadi turun dari tol MBZ tuh atau tol layang itu juga lalu lintasnya padat karena pertemuan antara jalan tol Cikampek yang non layang sama yang layang. Jadi itu juga cukup menghambat lalu lintas. Dan kemudian sekarang di rest area 57, rest area ini penuh banget. Jadi parkirannya susah. Ya mungkin karena orang sudah cukup lelah ya. Kena macet dari turun MBZ tadi, layang MBZ sampai ke 57. Jadi memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area 57. Ya mungkin yang belum sholat, ya untuk istirahat sekalian sholat, sekalian buang air kecil. Dan kalau aku sekarang kondisinya karena udah setengah 6, otomatis kita sekalian cari makan malam supaya nanti kita nggak perlu berhenti lagi dan anak-anak bisa langsung istirahat atau tidur di mobil. Beginilah kondisi rest area 57 teman-teman. Oke, kalau gitu kita sekarang cari makan ke dalam tempat area makan dari rest area 57. Oke teman-teman, kita sudah di rest area 207. Jadi Cirebon tuh udah lewat dikit. Sekarang pukul setengah 9 malam. Jadi tadi kita keluar dari rest area 57 itu sekitar jam 6-an nggak salah. Ya lumayan sih, lancar. Tadi kecepatan tuh rata-rata pakai cruise control 100 km kurang dikit. Jadi nggak nyampe 100. Supaya tetap mematuhi batas kecepatan di jalan tol. Sekarang kita berhenti dulu di rest area 27 ini untuk stretching dan mungkin cari kopi hangat kali ya, sebagai mood booster atau supaya tetap segar selama nyetir menuju Jawa Timur. Nah, sambil kondisi berhenti gini, kita sambil mengistirahatkan mobil sebentar. Tidak lupa untuk ngecek kondisi ban. Kalau bannya ada yang kurang angin, segera ditambah angin di tempat pengisian angin ban. Sekalian ngecek kalau misalnya remnya macet, biasanya peleknya itu panas. Tapi kalau misalnya remnya normal, pelek itu tetap aja dingin biarpun kita sudah berjalan jauh. Biasanya kerasa sih kalau misalnya remnya macet tuh dipegang gini tuh panas nih pasti peleknya, tapi ini dingin. Oke teman-teman, mobil alhamdulillah normal, nggak ada kendala. Tadi untuk meter solar itu dari full tank, sekarang posisinya sudah 3/4. Ya karena cukup jauh ya kan, tadi kita ngisi full tank kan di daerah BSD. Sekarang kita di kilometer 207. Oke, kita udah beli kopi di Indomaret Points. Sebagian sudah anget. Sekarang pukul 8.47 dan kita akan melanjutkan perjalanan sebentar lagi.
kita di rest area 429 setelah keluar tol Semarang, keluar Semarang. Jadi kita rencananya mau beli minuman hangat dulu, sekalian nanti isi solar. Tadi tuh posisinya meter solar di MID itu setengah. Jadi posisinya sama seperti kayak waktu kita ngisi di BSD dekat rumah ya. Jadi biar bisa tahu berapa konsumsi solar perjalanan dari BSD sampai ke rest area 429 ini. Kalau di MID tadi average fuel consumption-nya itu 12,5 km per liter. Nah, kita nanti akan coba cek berapa perbandingannya kalau full to full. Oke teman-teman, sekarang kita cari hangat-hangat dulu. Ini bundanya anak-anak lagi cari wedang ronde. Dan sekalian ngurusin pinggang karena pegel juga nih, kita kebanyakan duduk di mobil. Nah teman-teman, jadi ada perubahan rencana. Tadi pagi itu sekitar jam 1 kan kita keluar dari rest area 429. Asumsinya tuh mau isi solar di situ. Ternyata antrian SPBU-nya ramai sekali sama bis sama truk. Jadi diputuskan kita langsung saja keluar dari rest area 429 itu sekitar jam setengah 2 apa jam 2-an gitu. Dan sekarang kita berada di rest area 456 Pendopo. Nah, di sini rest areanya ada 2. Yang di belakangku sini yang dari untuk sisi dari Semarang menuju Solo, dan di seberang ini adalah untuk yang dari Solo menuju Semarang. Nah, di sini ada rest area langgananku kalau misalnya istirahat, karena biasanya kita sampai di sini nih sekitar dini hari atau menjelang subuh. Nah, sekarang kita akan menuju ke Solo dulu untuk cari sarapan, sekalian isi solar kalau ada SPBU yang sudah buka ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lanjutkan perjalanan menuju ke Solo. Oke teman-teman, kita sudah selesai isi solar di SPBU daerah Colomadu. Sekarang kilometer yang ada di MID ini 143.230. Dan tadi kita beli solar sebanyak 38 liter, 38,9. Sekarang kita coba input ke logging yang ada di HP ya. Oke, sekarang odometernya adalah 143.230. Price per liternya 6.800. Terus ini 264.908. 264.908. Full tank full. Oke teman-teman, ini didapat 1 liter dapat 13,84 kilo. Sedangkan kalau kita cek di MID adalah 12,6. Ini coba kita cek di MID ya. 12,6. Jadi memang kalau MID itu ada deviasi dengan full to full, tapi ada satu kondisi MID itu juga akurat teman-teman. Jadi tergantung kondisi medan yang kita tempuh. Untuk 13,84 liter 13,84 km per liter ini, dengan cara mengemudinya aku tidak pernah lebih dari 100 kilo ya. Sesekali aja kalau misalnya mau overtaking kendaraan yang kecepatannya hampir 100 kilo, sisanya aku pakai cruise control. Cuma kadang cruise control itu juga tidak bisa ngatur pedal gas sesuai dengan kondisi jalanannya, turunan. Misalnya kalau turunan kan biasanya kita lepas aja pedal gas, dia ngelincir. Dia masih ada sedikit ngegas kalau misalnya pakai cruise control, karena dia yang dikunci adalah kecepatan mobilnya. Begitu teman-teman. Jadi ya mobil ini
rata-rata kalau misalnya kita pakai dalam kota 1 liter bisa 9 kilo, untuk luar kota sekitar 1,13. Coba 13 ya tadi ya. Ya, 1 liter untuk 13,84 kilo. Oke teman-teman, kalau gitu kita sekarang lanjut berkeliling ke dalam kota Solo. Nah teman-teman, kita di Astra Isuzu Solo di daerah Colomadu atau Jalan Adi Sucipto. Jadi rencananya mau sarapan atau makan di Ayam Mbah Karto. Ternyata kan bukanya masih sekitar jam 8, jam 9-an. Jadi kepikiran tadi mobil kayaknya diservis dulu deh, ganti oli mesin. Karena peringatan warning maintenance-nya itu udah keluar. Artinya sudah di bawah 1000 kilo menuju 5000. Jadi posisinya itu sekarang tadi dicek 400 kilo menuju 5000. Jadi menurutku ya udah sekalian aja kita servis ke Astra Isuzu di Solo ini. Nah tadi mobil udah langsung dicek sama Pak Budi SA-nya, alhamdulillah. Kemudian untuk diskonnya IMCI lagi diurus, karena kan sebelumnya di BSD itu kan kita di ACK ya, bukan di Astra Isuzunya. Itu sudah didaftarkan. Sedangkan kalau Astra Isuzu ini beda, jadi masih didaftarkan lagi, tapi sama-sama by Astra teman-teman. Kemudian tadi untuk hasil pengecekan mobil oleh teknisi, selain ganti oli yang harus ada yang diganti adalah V-belt. V-beltnya ternyata udah getas dan daripada selip, dan aku juga nggak tahu terakhir ganti kapan. Ya sekali aja kita ganti, karena kan juga harganya nggak mahal teman-teman. Dan satu lagi ya, ada informasi yang menarik. Ternyata history record mobil ini di pemilik sebelumnya atau waktu masih atas nama PT itu rekaman historinya jelas. Jadi mobil Mio X ini sebelumnya sering servis di Astra Isuzu Warung Buncit. Jadi history recordnya tuh servisnya ada semua, alhamdulillah. Jadi makanya waktu kita coba buka historinya di ACK tuh malah kosong blank, karena ternyata mobil itu tidak pernah servis di ACK. Tapi ya alhamdulillah mobil ini terakhir servis itu di 111.000 kilometer. Jadi begitu mobilnya aku pegang 137, ya cukup lewat lah. Kalau misalnya ganti oli per 5.000 10.000 tuh udah kelewatan sedikit, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting recordnya masih ada dan jelas. Ya udah teman-teman, sekarang kita masuk aja ke dalam, kita cek Isuzu Mio-nya apa saja yang dikerjakan. Ini kondisi V-belt yang lama, sudah keras sekali. Ini mungkin ya kita nggak ngomongin putus ya, waktu putus kapan ya, tapi kalau dipakai lama-lama ini pasti akan selip. Jadi kayak putaran water pump, alternator jadi tidak maksimal karena beltnya tidak menggigit puli dengan sempurna. Oke, ini belt yang pertama. Masih ada belt satu lagi yang besar yang mengarah ke kompresor AC kalau nggak salah. Oke teman-teman, ini yang satu lagi yang besar ternyata kebalik, dikasih tahu sama mas teknis ini. Ini yang ke kompresor AC, sedangkan ini yang ke alternator sama water pumpnya mesin. Ini secara bentuk belum ada yang putus-putus ya si V-beltnya, cuman kan ini sudah keras dan ini warnanya sudah merah, artinya ya seperti sudah kena panas lama gitu. Namanya juga karet kan, seiring dengan waktu dan suhu di ruang mesin yang panas, dia akan berubah warna dan tentunya akan mengurangi durabilitas dari si V-belt itu sendiri. Jadi teman-teman, harganya nggak seberapa, tapi demi keamanan kita ganti saja semua satu set. Nah teman-teman, ini kondisi filter solar yang bawah yang di chassis setelah pemakaian hampir 5.000 kilo. Kondisi mobil ini selalu biosolar, warnanya cukup hitam.
Tapi selama make ini belum pernah ada lampu indikator bahan bakar atau filter solar yang nyala di cluster MID. Jadi so far so good, nggak apa-apa. Memang sesuai dengan anjuran sama info-info dari teman-teman yang sering memakai mobil ini juga sebelumnya, per 5.000 km better kita ganti filter solarnya yang atas bawah. Tidak harus menunggu sampai lampunya nyala baru kita ganti filter solarnya. Takutnya kan pas lagi perjalanan jauh tiba-tiba lampu indikator filter solarnya nyala kan, biasanya mobilnya nggak bisa diajak lari. Di RPM tertentu dia akan nahan karena memang supply solar dari tangki, dari fuel pump menuju ke common rail tuh nggak maksimal karena ketahan di filter. Itu ngencenginnya pakai tangan aja nggak apa-apa sebenarnya ya? Iya, udah ada tandanya ya Mas ya? Tandanya. Nyangkut. Gua lumayan. Rotornya. Nah ini kondisi filter solar yang di atas atau yang dekat mesin, tepat sebelum masuk ke common rail. Kondisinya juga lebih hitam, dan alhamdulillahnya Isuzu Make ini punya double filter, makanya dia masih bisa menggunakan biosolar, dan mesinnya juga belum secanggih saudara-saudara lain sebelahnya gitu. Ya cukup ekonomis dan menurutku sangat worth it lah mobil ini. Jadi tadi untuk filter solar itu ada dua macam, yang Astra lokal atau yang satu lagi dari Isuzu Thailand. Sisi harganya lumayan bedanya, cuman yang menjadi perbedaan antara filter lokal sama filter yang import, kalau informasi dari teman-teman SA tadi Pak Budi, pakai filter yang import itu konsumsi solarnya bisa lebih irit, karena mungkin karena penyaringannya jauh lebih baik elemennya ya. Jadi kalau ngomonginnya tadi ceritanya di MID, dalam kota mobil ini 19 menggunakan filter solar yang lokal, dengan filter solar yang import itu bisa di 110 111 km per liter. Ya memang itu adalah sebuah harga yang harus dibayar kalau teman-teman pengen menggunakan filter yang berbeda. Sama-sama keluaran Isuzu, cuman beda tempat pembuatan. Dan sekarang ini aku tetap pakai yang lokal saja karena menurutku sudah cukup. Kan aku juga per 5.000 kilo kan ganti filter juga, filter solar sama filter oli. Jadi it's okay lah menurutku, nggak apa-apa pakai yang lokal dari Indonesia. Kebetulan hari ini ada acara showroom event, ya perkenalan produk-produk terbaru dari Isuzu kepada customer. Jadi sambil nunggu mobilnya selesai di servis, ya kita bisa sambil lihat-lihat unit yang ditawarkan oleh Isuzu Astra cabang Solo. Kemudian untuk ruang tunggu di sana, anak-anak sama bundanya nunggu di sana. Nonton TV, ada wifi sambil minum teh hangat. Sayang padamu, agak cinta, agak benci.
One eternity later. Nah teman-teman, setelah selesai ngebengkel tadi, sekarang kita ke warung ayam Mbah Karto, cabang Sukoharjo. Nah ini salah satu perayaman goreng yang cukup terkenal di daerah Solo. Jadi sekarang jamnya makan siang. Sebenarnya sebelum makan siang ya, jadi kita duluan supaya nggak tahu rame tempatnya. Makanan sudah datang. Saatnya kita makan. Lapar, jangan lupa berdoa. Ayam goreng, dada dan paha. Paha untuk anak-anak, dada buat bunda sama bapake. Mendoan, tahu, sambal-sambelan lengkap dengan terkenal nih nah, sambal. ini sambalnya enak punya. Nih. Enak ini, namanya sambal blondonya ini yang terkenal. Oh, oke. Ciri khasnya ada di sambalnya ini. Jangan lupa jeruk panas, teh panas. Terancam. Nah, ya. Terancam. Namanya terancam. Oh, sayurnya. Oke, kita makan dulu. Nah, jadi teman-teman sebelum masuk ke tol menuju Surabaya, tadi di pinggir jalan ngeliat es kapal. Ini minuman atau jajanan khas Solo. Jadi makan es krimnya pakai roti. Kita cobain ya bungkus ya. Soalnya penasaran rasanya pasti seger nih. Sudah selesai dengan es kepal, sekarang kita menuju Surabaya. Di sini banyak makanan. Sop buntut sapi Mbak Yeni, es coklat ngetop seperti es coklat impian, ketoprak Jakarta, warung Bu Marni. Alam. Terong, Mas. Kiri, apa? Yes teman-teman, malam ini sudah sampai di Hotel Luminor di daerah Jemur Sari. Jadi nanti acara keluargaku tuh hari Minggu di hotel ini. Dan untuk video part 1 ini cukup sampai di sini dulu. Jadi part 1 ini isinya adalah perjalanan kami dari BSD atau Tangerang Selatan menuju ke Surabaya. Tadi kita sudah mampir-mampir ke Solo, terus kita juga sudah kulineran. Tidak lupa juga kita juga servis mobil di Astra Isuzu Solo. Sekali-sekalinya servis. Jadi kita bisa langsung lihat bagaimana kondisi bengkel Astra Isuzu Solo. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan ketemu lagi di video part 2 untuk trip kembali ke BSD, yaitu Surabaya BSD.